Pintar bukanlah masalah, bodoh bukanlah masalah. Rasa tidak mau disalahkan, perspektif yang selalu mencari pembenaran dalam sebuah tindakan yang salah, dan menyalahkan orang lain sebagai sebab terjadinya suatu problematika. Ketidakmampuan diri dalam bercermin, semua makna dan bahasa yang dirangkai menjadi satu kata, bebal. Apakah bebal adalah sumber dari semua masalah? Aku tidak tahu pasti, tetapi aku belajar. Sifat bebalah yang mampu menipu logika yang sangat logis, yang mampu menipu perasaan yang sangat peka, dan akhirnya berujung pada sebuah tindakan atau pengambilan keputusan yang salah tanpa disadari, membuat seseorang tidak dapat belajar dari sebuah kegagalan, kekecewaan, atau sebuah kepahitan dalam hidup, di mana akan selalu kita pertanyakan apa sebabnya terjadi atau siapakah yang bersalah. Pada akhirnya kita kembali berputar-putar dalam teori kebebalan yang selalu menyalahkan orang lain sebagai kambing hitamnya, mengatasnamakan sebuah kondisi yang menjadi pembenaran untuk diri, seperti lingkaran yang tidak berujung, dan seolah seperti tangan yang menarik kita jauh lebih dalam tenggelam dalam kegelapan tanpa dasar. Memang merasa terlalu pintar dan selalu benar di mana tidak dapat tersalahkan. Ketidakmampuan berpikir dengan logis yang biasa dunia sebut bodoh adalah salah satu pemicu yang mendorong kita akhirnya mengambil sebuah kesalahan yang berujung pada kegagalan. Tapi ingat, manusia dapat belajar. Sebuah kekecewaan tidak selalu menjadi buruk jika kita dapat belajar. Kita dapat memperbaiki diri. Kita dapat memprediksi segala sesuatu dari pengalaman, intuisi, dan kepekaan untuk mengantisipasi kemungkinan yang terburuk. Tapi sekali lagi, jika kebebalan masih terpatri dalam hati, maka bersiaplah kebengisannya akan menyingkirkan segala nasihat baik, menghilangkan usaha uluran tangan dari orang-orang yang tak mau kita terus tenggelam. Apakah akan ada seseorang yang akan terus bertahan bila akhirnya kegagalan selalu berulang kali berhasil menarikmu kembali lagi ke jurang kegelapan? Maka yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, seberapa hebatkah seseorang menahan rasa kecewa? Apalagi bila terus berulang akibat sifat bebal seseorang yang disayanginya. Ketakutan terbesar di hati manusia seharusnya bukanlah sebuah kegagalan, melainkan sebuah penyesalan. Andai saja waktu bisa terulang. Andai saja begini, andai saja begitu, dan selalu andai saja. Kata yang muncul dalam benak berulang-ulang, di mana biasanya terbesit saat kita sedang terbaring lesu dan menyesali sesuatu yang sudah tidak dapat dirubah. Ya, memang tak pernah ada kata terlambat untuk memperbaiki sesuatu. Tapi memperbaiki hanyalah kata yang sebenarnya bermakna. Mengulangi kembali segala sesuatunya lagi dari awal yang tak akan pernah sama. Bagaikan piring pecah yang disatukan kembali,
tetapi menyisakan bekas yang tidak akan pernah hilang. Sedangkan menutupi bekasnya tidak bermakna sama dengan menghilangkan. Berpura-pura baik-baik saja sama dengan membawa rasa sesak dan sakit yang kadang datang dan pergi dalam ingatan. Hingga akhirnya berpasrah dan menerima yang membuat keadaan menjadi sedikit lebih baik. Sekali lagi, bebal, sebuah kata yang berkonotasi negatif, yang dapat dengan mudah diketahui artinya secara harfiah, tetapi mengorbankan banyak hal. Kehilangan waktu dan orang-orang berharga adalah harga yang terlalu mahal untuk dibayar, hanya demi sebuah kesadaran dalam memahami rumitnya makna yang luas dari kata bebal itu sendiri.